Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi kita telah bermain ya. Bermain apa? Permainannya yaitu perbedaan dan persamaan, Iya, perbedaan dan persamaan. Terus ada satu lagi, permainan apa? yaitu hak-hak kami. Iya, hak-hak kami. Nah, ya, itu tadi kita sudah bermain ya Bapak Ibu semua. Sekarang kita lanjut lagi. Saya akan menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas ya. Di sini ada flip chart, nanti kita baca sama-sama. Juga bisa dilihat di buku pintar ya, halaman 5 ya, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak Pak, Bu? Kelihatan Iya, coba yang pertama apa itu? Hak-hak penyandang disabilitas. Nah, mereka itu berhak apa Pak? Yang pertama. untuk hidup, Iya, berhak untuk hidup. Terus yang kedua? bebas dari cercaan, Iya, bebas dari cercaan. Apalagi Pak? mendapat perlindungan, Bagus. Lanjut lagi. mendapat bantuan hukum, Iya, lanjut lagi Pak. bersekolah, Terus? bekerja, Mm-mm. hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dan kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, Iya. diperlakukan sama dengan orang lain. Iya, sudah? Itulah hak-haknya, Bu. Iya, hak-hak penyandang disabilitas. Bapak bacanya kurang lancar. Sekolahnya sampai kelas berapa, Pak? SD. Oh, pantesan. Tapi Bapak sudah berusaha ya tadi membacakan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Karena tadi Bapak sudah berusaha membaca walaupun masih kurang lancar bacanya, tetapi sudah bagus, sudah mau maju ya untuk membacakan. Nah, Iya, Bu. berhubung Bapak sudah mau membacakan, tadi saya mau kasih tepuk hebat dulu buat Bapak ya. Yuk, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Iya, tadi sudah dibacakan ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak. Nah, apakah di sekitar Bapak terdapat penyandang disabilitas? Ada nggak, Pak? Ada, Bu. Ada ya, Pak ya. Pasti di setiap tempat ada saja ya, Pak ya. Di setiap desa ada saja penyandang disabilitas. Nah, terus gimana Pak kondisi mereka? Sehat, Bu. Oh, sehat, Jasmani alhamdulillah ya. sehat. Iya. Nah, terus perlakuan keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas terhadap mereka gimana, Pak? Alhamdulillah anaknya disayang. Iya, alhamdulillah berarti keluarganya mengerti ya, tidak malu mempunyai anggota keluarga yang disabilitas. Betul, Ibu. Iya, jangan sampai malu ya karena itu sama-sama ciptaan Tuhan, sama seperti kita ya. Terus bagaimana perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas? Perlakuan masyarakat gimana Pak? Apakah diledek atau gimana atau enggak? Ya pasti saja ada yang meledek, yaitu anak-anak kecil. Ya karena mungkin anak-anak kecil tidak paham ya. Mungkin nanti kalau Bapak menemukan hal seperti itu, nanti tinggal dikasih tahu aja Pak ya kepada ke anak-anak kecil. Jangan sampai meledek penyandang disabilitas karena mereka mempunyai hak yang sama dengan kita ya Pak ya. Iya. Nih saya akan bacakan kembali tadi untuk hak-hak penyandang disabilitas ya. Nah, haknya itu untuk hidup ya, sama saja penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama yaitu untuk hidup ya. Terus yang kedua bebas dari cercaan. Nah, yang seperti tadi kan kata Bapak biasanya anak-anak kecil yang suka meledek ya. Nanti dikasih pengertian saja anak-anaknya bahwa itu sama dengan kita ya. Oke, Bu. Iya, sama apa sih namanya tuh
haknya itu sama dengan kita ya, jangan suka diledek ya gitu. Terus yang ketiga mendapat perlindungan. Nah yang keempatnya mendapat bantuan hukum. Nah mendapat bantuan hukum, jadi misalkan si penyandang disabilitas ini tersangkut kasus hukum, nah mereka juga punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum gitu ya. Ya, Bu. Iya, sama dengan kita ya. Jadi tidak ada perbedaan di antara manusia normal lainnya dengan penyandang disabilitas ya. Terus penyandang disabilitas juga punya hak untuk bersekolah. Sekarang itu kan sudah banyak ya di mana-mana sekolah khusus untuk penyandang disabilitas ya. Jadi jangan khawatir untuk keluarga yang mempunyai anggota keluarganya penyandang disabilitas, disekolahkan kalau masih usianya sekolah ya, biar mereka itu mempunyai potensi, biar bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya, biar menjadi pribadi yang cerdas dan pintar ya. Terus punya hak bekerja juga. Nah penyandang disabilitas belum tentu tidak bisa apa-apa ya Bu ya, kata siapa, mereka itu lebih malah kadang itu lebih pintar dari kita manusia normal ya, pada umumnya yang sempurna istilahnya tuh, mereka itu biasanya lebih lebih pintar ya. Lebih pintarnya kenapa? Karena mereka itu kalau sudah menyukai bidang di salah satu bidang pasti akan tekun ya, akan menekuninya sehingga mereka itu berprestasi di bidang tersebut. Nah terus berhak untuk hidup sehat ya. Jadi penyandang disabilitas berhak hidup sehat, yaitu dengan memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Iya, jangan dibedain. Kita makannya 4 5 sempurna, mereka hanya dikasih nasi yang kemarin, nggak boleh ya Pak ya? Ya nggak Pak? Iya. Nah, terus punya hak juga untuk beribadah ya. Jangan dikucilkan kalau ke masjid gitu ya. Nah, terus berhak berolahraga juga. Nah, sekarang kan ada itu ya, atlet-atlet yang difabel ya, yang bisa main bulu tangkis atau lari maraton juga ada ya. Ada tuh yang di SEA Games yang khusus untuk penyandang disabilitas kan sekarang ada ya gitu. Jadi bukan berarti yang penyandang disabilitas itu tidak berolahraga, mereka juga bisa mengikuti bidang olahraga. Iya, betul. Terus bebas dari kekerasan dan eksploitasi ya. Iya, terus tidak dikucilkan tuh, seperti saya tadi kan bilang, misalkan lagi beribadah jangan dikucilkan ya, tapi kita rangkul ya. Terus diperlakukan sama dengan orang lain, karena kita itu tidak ada perbedaan. Semua manusia itu sama di mata Tuhannya, di mata Allah itu kita semuanya sama ya. Itu tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Nah, jadi udah cukup jelas tentang hak-hak penyandang disabilitas. Jelas nggak Pak? Jelas. Jelas ya. Nah, di sini saya akan menegaskan lagi nih sama Bapak nih ya, sama Bapak dan Ibu semua nih yang hadir pada pertemuan kelompok P2K2 pada hari ini. Ya, saya akan tegaskan lagi. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Ya, dan kita semua mempunyai kewajiban agar hak-hak penyandang disabilitas itu terpenuhi ya, dalam segi pendidikan, kesehatan ya, terusnya tuh dalam bidang apapun ya, itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan ya Pak ya. Nah, sampai di sini ada ditanyakan? Nggak ada Bu. Sudah jelas tentang hak disabilitas? Jelas sekali Bu. Iya, jadi nanti kalau ada penyandang disabilitas, Bapak ketemu dengan penyandang disabilitas,
Jangan diledek ya Pak, jangan dikucilkan Kasih ya. uang, Bu. Iya, syukur dikasih uang gitu ya Pak ya, membantu namanya gitu ya. Iya, Bu. Nah, di sini saya juga akan menekankan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama, Bu. Tidak ada diskriminasi dan dikucilkan ya Bapak Ibu semua. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas. Saya mau tepuk P2K2 dulu. Masih ingat nggak? Kasih. Masih ingat? Yuk kita sama-sama tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.